Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan memberikan update informasi terbaru terkait pengumuman seleksi P3K tahun 2021 yang diagendakan akan diumumkan pada Jumat besok. Nah, di sini kami akan informasikan beberapa pengumuman penting yang perlu diketahui. Bahwa yang pertama kita lihat di sini, pengumuman kelulusan P3K guru tahap 1 ditunda. Mas Nadiem mengatakan saya janji. Nah, apa yang dijanjikan beliau kita lihat di sini. Kemendikbudristek memutuskan pengumuman kelulusan P3K tahap 1 dimundurkan. Dengan demikian, pengumuman tidak dilakukan pada 24 September sesuai jadwal yang sudah ditetapkan Panselnas. Hari ini kami sudah menyurati Panselnas agar menunda pengumuman kelulusan P3K guru tahap 1 yang dijadwalkan besok Jumat, kata Dirjen Guru GTK Kemendikbud Irwan Syahrir. Kemudian dia menjelaskan alasan pengunduran pengumuman kelulusan itu adalah pertama, karena Panselnas masih memproses pengolahan data hasil tes P3K guru yang dilaksanakan kemarin, yakni tanggal 13 sampai 18. Nah, kenapa sampai 18? Ini adalah jadwal susulan Bapak Ibu ya, yang kemarin ada terkena COVID dan ada masalah-masalah. Kemudian yang kedua, penyebab pengunduran itu ada sejumlah masukan dari berbagai kalangan, termasuk Komisi 10 DPR RI untuk penambahan afirmasi. Nah, ini berita gembiranya. Tetap ada kejutan ya, sebagaimana video saya sebelum ini mengatakan dari BKN sendiri juga ada kejutan dari pengumuman hasil P3K. Walaupun tidak besok, maka hasil itu akan menyenangkan. Usulan penundaan sendiri disampaikan juga oleh Mendikbud Nadiem Makarim. Mas Nadiem sepakat dengan Komisi 10 untuk menambah afirmasi kepada guru honorer yang dilihat dari masa kerja, usia, serta kondisi daerah. Menurut Nadiem, untuk persetujuan afirmasi akan tetap dibahas bersama instansi terkait. Lalu Nadiem Makarim menyatakan Kemendikbudristek tidak bisa memutuskan sendiri. Intinya saya sepakat dengan Komisi 10 soal penambahan afirmasi guru honorer. Saya akan memperjuangkannya, saya janji, tegas Nadiem Makarim. Jadi perjanjian yang dimaksud adalah beliau akan berjanji untuk memperjuangkan usulan afirmasi kepada Panselnas. Kita tunggu saja Bapak Ibu. Tapi tentu saja desakan-desakan dari anggota DPR RI, dari banyak pihak, dari petisi dan sebagainya tentu akan merubah ya daripada skema pengumuman pemerintah terhadap P3K tahap 1. Kita lihat ini ada tambahan informasi, yakni di mana Mas Syaiful Huda selaku Ketua DPR RI yang memimpin langsung ya rapat penambahan afirmasi P3K guru ini beberkan berbagai masalah seleksi P3K guru. Kita juga tahu bagaimana permasalahannya. Kita lihat, Huda meminta pengumuman kelulusan ditunda. Oke. Kemudian kita lihat di sini keterangan permasalahan-permasalahan yang disampaikan. Meminta pemerintah menunda rencana pengumuman hasil seleksi tahap 1 pada Jumat besok sampai ada kepastian besaran tambahan poin afirmasi para guru honorer dalam seleksi-seleksi selanjutnya. Nah, kemudian Huda mengungkapkan itu dalam rapat kerja Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan yang baru saja tadi ya hari Kamis dilaksanakan. Kemudian politikus PKB itu menilai seleksi tahap 1 untuk 1 juta guru honorer memunculkan berbagai masalah yang diprotes mayoritas guru di Indonesia. Syaiful Huda menjelaskan berbagai permasalahan itu diantaranya kesimpang siuran standar prosedur terkait jadwal dan perlengkapan yang dikeluarkan oleh pelaksana pusat. Kondisi itu berakibat banyak peserta tidak dapat mengikuti ujian seleksi P3K dan perbedaan perlakuan kepada peserta ujian akibat kebijakan yang tidak konsisten, ujarnya dalam keterangan persnya. Kemudian Huda menambahkan permasalahan kedua ialah tidak selarasnya kisi-kisi dari Kementerian Pendidikan untuk dipelajari guru honorer sebelum ikut seleksi dengan materi ujian yang diujikan. Nah, betul sekali. Inilah di antara permasalahan yang memang dihadapi oleh para honorer saat ujian. Materi ujiannya berbeda dari apa yang diberikan, kemudian perubahan-perubahan jadwal dan sampai akibatnya dari BKN menyetujui sehingga seorang peserta dapat mencetak kartu tapi akhirnya tetap tidak dapat mengikuti ujian. Kemudian menurut dia, hal mengakibatkan persiapan teknis yang dilakukan guru honorer peserta seleksi tidak banyak berarti karena kisi-kisi yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan untuk bahan latihan bagi guru honorer sebelum ikut seleksi jauh melenceng dari soal materi yang diujikan. Akibatnya banyak yang merasa kisi-kisi ataupun materi pembelajaran yang mubazir. Kemudian dia menambahkan,
Rasio tingkat kesulitan soal dengan jumlahnya sebanyak 100 soal itu pun dengan durasi 120 menit juga sangat jauh dari kata proporsional. Artinya, banyak yang mengeluhkan, Bapak Ibu ya, soal yang diberikan kepada guru matematika atau formasi matematika dengan formasi sosial itu sama Bapak Ibu ya. 100 soal dengan 2 jam. Kalau dibandingkan tentu susah yang mana menjawabnya. Tentu yang matematika, yang fisika, yang banyak hitungan-hitungan. Tapi dalam soal yang diberikan kemarin semuanya disamaratakan. Pertama kata dia soal-soal dengan pendekatan high order thinking skill, yakni penalaran yang tinggi yang membutuhkan waktu lebih lama untuk penalaran. Model soal seperti itu belum akrab bagi peserta, terutama peserta dengan usia tertentu sehingga menimbulkan kesulitan yang membuat mereka gagal menyelesaikan soal-soal yang diujikan. Sekedar mengingat kembali bahwa kami dan Pansel sudah memberikan dan setuju oleh memberikan afirmasi, ya. Afirmasi jumlah tambahan nilai 100% untuk yang sudah memiliki sertifikat pendidik, 15% bagi yang di atas usia 35 tahun, dan 10% untuk penyandang disabilitas, dan 10% untuk poin bonus untuk guru honorer PHK 2. Ya, ini cuma ingin mengingatkan kembali bahwa kita sudah dari awal sudah memberikan afirmasi kepada beberapa pihak. Berikut. Ya, jadi hasilnya apa? Jadi berdasarkan seleksi pertama saja ya, sekitar hampir 100.000 guru honorer dari seluruh Indonesia akan segera diangkat menjadi guru P3K. Nah, ini mohon tepuk tangannya untuk 100.000 Bapak Ibu yang sudah lolos. Mereka sudah berjuang luar biasa dan kita patut juga menyelamati mereka karena mereka sudah berhasil. Ini baru ronde pertama lagi, belum ronde ketiga, belum tahun depan. Jadi dari 326.000 formasi yang terisi pelamarnya Bapak Ibu, 30% itu terisi. Ya, dari 30% itu terisi. Ya, jadi saat ini yang 100.000 itu mewakili 30% dari 326.000 formasi yang ada pelamarnya. Sayangnya ada formasi sisanya tadi yang 180.000 yang tidak ada pelamarnya. Nah, itu yang harus kita usahakan bersama. Ya. Berarti 100.000 di tahap 1 pun ronde pertama ini 100.000 akan diangkat dan lebih banyak lagi yang akan diangkat setelah ujian seleksi kedua dan ketiga. Alasannya banyak, mereka akan banyak yang lebih pastinya tentunya sudah mengetahui tes yang pertama, tes kedua biasanya angkanya meningkat, kedua formasinya akan lebih banyak ya karena banyak daerah yang akan kita yakinkan ya secara paralel, dan ketiga juga optimalisasi yang akan dilakukan GTK untuk memastikan daerah-daerah yang kosong itu ada demand-nya. Ya, tapi kita belum bisa, ini hanya rekap awal. Pengumuman lengkap hasil ujian seleksi pertama dilakukan beberapa hari ke depan ini. Nah, Kemendikbudristek saat ini mendengarkan aspirasi masyarakat yang sedang memperjuangkan afirmasi tambahan, ya, baik untuk daerah-daerah yang kekurangan guru atau untuk yang usia di atas 50 tahun. Ini kami sangat mendengarkan dan ini menjadi kami sama dengan Komisi 10. Kami di dalam Pansel juga akan terus memperjuangkan ya dalam bentuk afirmasi ya tentunya, tapi ini bukan keputusan Kemendikbudristek. Masyarakat juga harus mengerti ini keputusan berbagai macam pihak di dalam panitia seleksi. Jadi harus ada konsensus, harus ada kesepakatan. Aspirasi Komisi 10 dan Kemendikbud ya adalah sama. Kita menginginkan, sudah menunjukkan kami sudah mengeluarkan afirmasi sebelumnya dan berhasil memperjuangkannya, dan kami akan terus memperjuangkan dengan Parselnas untuk bisa menangkap atau mengakomodasi aspirasi masyarakat tanpa mengorbankan integritas daripada tes seleksi ini.